Hello, welcome back to our e-learning for 8th grade student of SMPN to Susut. So, how are you today, dear student? I hope you are doing well, in a healthy condition, and also happy. So, in this our 7th meeting, we will discuss about materials named prohibition, signs, and sentence writing. Selamat pagi anak-anak. Nah, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring bahasa Inggris untuk kelas 8 SMPN 2 Susut. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Miss harap anak-anak dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Nah, di pertemuan kita yang ketujuh kali ini, kita akan membahas sebuah materi yaitu prohibition, signs, and sentence writing. Jadi kita masih membahas tentang prohibition seperti minggu lalu. Cuma topik yang akan kita bahas adalah signs and sentence writing. Jadi membahas tentang signs, tanda, dan juga sentence writing, menulis kalimat. Okay, so now, as usual, before we start our learning materials, let's we take a look the learning objective. Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu atau kita baca dulu apa tujuan pembelajaran kali ini, learning objektifnya. Melalui kegiatan pelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu, pertama, menulis teks, interaksi transaksional lisan, dan tulis pendek sederhana tentang prohibition atau larangan, ya, menggunakan unsur kebahasaan dan struktur teks yang tepat. Yang kedua, anak-anak mampu mengungkapkan dan merespon, ya, teks prohibition atau larangan dengan pelafalan dan intonasi yang benar dan baik. Jadi poinnya ada dua untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama, anak-anak mampu menulis kalimat prohibition ya dengan struktur kalimat yang tepat. Yang kedua, anak-anak mampu menyampaikan secara lisan ya melalui berbicara kalimat prohibition yang sudah anak-anak tulis atau buat. Okay. Next, okay, let's study. So, I hope you are ready to start our lessons today. Nah, Miss harap anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Okay. So, here's I have some examples of prohibition sign. Nah, jadi di sini Miss akan tampilkan beberapa contoh prohibition sign atau tanda larangan ya sebagai untuk anak-anak observasi atau anak-anak amati. This one. Okay. The first one here's okay. Nah, yang pertama di sini, the first prohibition sign is here. Nah, jadi ini adalah contoh prohibition sign yang pertama, ya. Oke. Dari tandanya anak-anak mungkin bisa mengartikan dalam bahasa Indonesia. Ini artinya apa ya? Ada makanan, ada minuman, kemudian ada tanda merah, lingkaran merah, dan tanda garis miring 1, ya, seperti dicoret. So, the meaning of this sign is don't bring food to the place. No food at the place. Jadi sama ya, don't sama no. Ya, yang pertama artinya jangan membawa makanan ke tempat ini atau tidak boleh ada makanan di tempat ini, ya. Anak-anak bisa tambahkan don't bring food and drink karena minuman termasuk. Okay. Nah, where can you find this following sign? Nah, di mana anak-anak bisa menemukan jenis signs atau tanda larangan seperti ini? Biasanya anak-anak akan temukan biasanya ya di library, perpustakaan, kemudian classroom, cinema, and zoo. Jadi yang pertama library itu perpustakaan, classroom, ruang kelas, cinema, bioskop, zoo, kebun binatang. Okay. Next, the second sign. Nah, ini adalah yang kedua. So the meaning of this sign is don't feed the animals, no feeding the animals. Artinya sama, don't feed the animals artinya adalah dilarang memberi makan binatang di tempat tersebut. Oke, sama dengan no feeding the animals, sama juga dilarang memberi makan binatang di tempat tersebut. Oke, where can you find these following signs? You can find this following sign at zoo or forest. Nah, jadi anak-anak bisa menemukan jenis signs tanda larangan seperti ini di zoo, kebun binatang, ataupun forest, hutan lindung. Next, the third, ya. So, these signs has meaning that is don't cross, no crossing. Jadi arti dari tanda larangan ini adalah dilarang menyeberang. We can find these following signs at the road or in a street. Nah, jadi anak-anak bisa menemukan jenis larangan seperti ini di jalan, ya. Jadi biasanya di jalan itu ada tempat di mana kita tidak boleh sembarangan menyeberang.
Okay. Next. Okay. The second part of prohibition sign. Contohnya lagi. The fourth sign here means don't enter the place, no entry. Don't enter the place, no entry. Artinya sama. Dilarang masuk ke tempat tersebut. No entry, dilarang masuk juga. Where you can find the following sign. The following sign can you find at laboratory, okay, or lab, and ICU. Jadi anak biasanya menemukan jenis larangan seperti ini di laboratorium ataupun di ICU, UGD, ruang gawat darurat. Ada banyak tempat lagi yang biasanya memiliki tanda larangan seperti ini. Okay. The fifth, yang kelima. Okay. The meaning of this following sign is don't turn right, no turning right. Don't turn right, no turning right. Artinya adalah dilarang belok kanan. Nah, signs ini pun sama, adalah rambu jalan. So, you can find the following sign at the road or in a street. Jadi, Anda bisa menemukannya di jalan, ya. Jadi, ada beberapa, misalnya bagian jalan di mana Anda tidak boleh belok kanan sembarangan di sana atau belok kiri. And next, the last one is this. Okay. So there's a picture of spike and also a leaf. Jadi di sini ada gambar seperti suntikan ya. Kemudian ada juga seperti daun gitu. What is the meaning? So the meaning of this following sign is don't use drug, no drugs. Don't use drugs, no drugs. Artinya dilarang menggunakan narkoba. Where can you find the following sign? This kind of sign can you find at office, school, hospital, police station. Nah, beberapa tempat misalnya anak-anak bisa menemukan tanda larangan seperti ini di kantor-kantor, ya, kemudian di sekolah, di rumah sakit, dan juga di kantor polisi. Itu beberapa tempat yang biasanya anak bisa temukan tanda larangan seperti ini. Okay, so a little bit about the signs of prohibition. Nah, sedikit tentang tanda larangan atau tanda prohibition sign. Jadi biasanya prohibition sign itu menggunakan ya bentuk seperti ini, so circle, lingkaran, red circle, lingkaran merah, and then there's there's a line like this, kemudian ada garis seperti ini yang agak miring ya, satu garis yang artinya ya larangan, tanda ini menandakan tanda larangan, jadi tidak boleh, jangan. Setiap rambu atau tanda itu memiliki warnanya tersendiri, mulai dari warna biru biasanya, kemudian ada tanda kuning, kemudian ada juga yang berwarna merah seperti ini. Nah, ketika Anda ketemu dengan tanda seperti ini, merah warnanya artinya itu larangan. And then ya, in sign, jadi dalam tanda larangan itu ya, dalam signs jarang menggunakan tulisan, sangat sedikit sekali. Mostly they use symbols or pictures ya. Jadi kebanyakan tanda larangan itu menggunakan simbolnya berupa gambar seperti ini. Oh, ini orang jalan, kemudian di sini misalnya ditambahkan pintu, bisa artinya dilarang masuk. And this one, belok kanan, kemudian dicoret, artinya dilarang belok. Ya, kemudian tadi contoh sebelumnya kita lihat sebentar. Nah, di sini tanda contohnya digunakan horse, kuda. Kemudian tanda orang ya, seperti memberikan sesuatu dari tangannya, itu artinya dilarang memberi makan binatang, bukan hanya kuda ya, ini kan cuma simbolnya digunakan kuda. Untuk tempat-tempat tertentu biasanya kan seperti itu. Okay, so that's a little bit about sign. Jadi anak-anak sudah tahu kalau signsnya warnanya merah, kemudian ada tanda seperti satu garis miring ya, seperti coretan miring seperti itu, artinya tanda tersebut menyatakan sesuatu tindakan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan. Seperti ini contohnya, oh dilarang masuk ke ruangan tersebut. Okay, so now do you remember what words are used to indicate prohibitions? Anak-anak masih ingat tidak? Apa kata yang tadi mengindikasikan ya, atau menunjukkan ini adalah kalimat prohibition atau larangan? Tadi kita sudah bahas, semua kalimatnya menggunakan kata itu di awal. So what are the words? Okay. In the count of 3. 1, 2, 3. So the words are
Okay, the word that indicate prohibitions are don't and no. Ya, jadi kalimat prohibition menggunakan kata don't dan juga kata no. Now let's do a quick review. Nah, kita sekarang lakukan review cepat. The first one, what is prohibition? So prohibition is an expression that we use when stating something that cannot, must not, is not allowed to do. Artinya, prohibition atau larangan adalah ungkapan yang digunakan ya untuk menyatakan sesuatu yang tidak bisa, tidak boleh, dan tidak diizinkan untuk dilakukan. Dengan kata singkatnya, prohibition adalah ungkapan yang menyatakan sesuatu yang dilarang dilakukan. Dilarang, artinya tidak boleh. There is a dangers or consequences if we disobey the prohibition. Jadi artinya ada dangers, bahaya, dan consequences, konsekuensi jika kita disobey, ya, melanggar prohibition tersebut. Next, auxiliary verb that indicate prohibition are don't and no. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa prohibition atau tanda larangan itu ditandai dengan kata kerja khusus auxiliary verb, yaitu don't dan juga no. Next, the sentence example. Nah, sekarang contoh kalimatnya seperti apa? The first one, don't bring food and drink to this place. Don't bring food and drink to this place. Dilarang membawa makanan dan minuman ke tempat ini. Next, no feeding the animals. No feeding the animals. Dilarang memberi makan binatang di tempat tersebut. Okay. Ya, jadi itu quick review kita apa itu prohibition. Anak-anak sudah pelajari minggu lalu, and the auxiliary verb also, and sentence examples. Now let's we move to some expression of prohibition. Nah, berikutnya beberapa contoh ungkapan prohibition. The first one, stating prohibition artinya menyatakan larangan. Okay, don't feed the animals. Don't feed the animals. You can repeat after me. Okay, kids. Nah, anak-anak, jadi anak-anak boleh di rumah menirukan pengucapan yang Miss ucapkan, ya. Okay, let's we repeat. Kita ulangi. Don't feed the animals. Don't feed the animals. Artinya dilarang memberi makan binatang. Response artinya tanggapan. Jawaban kita seperti apa? Okay. Okay. Once again. Don't feed the animals. Okay. Second, don't enter the place. Don't enter the place. Dilarang memasuki tempat ini. Response, sure. Sure. Artinya tentu. Once again, don't enter the place. Sure. Third, no crossing. No crossing. Dilarang menyeberang. Okay. Response, of course. Of course. Tentu. Iya, baik. Seperti itu artinya. The last one, no turning right. No turning right. Dilarang belok kanan. Respond, all right. All right. Okay. Nah, jadi responnya selain mengucapkan kata yes, yang artinya ya, anak-anak juga bisa menggunakan kata lain. Seperti yang pernah Miss ucapkan atau sampaikan minggu lalu. Contohnya ada kata okay, kemudian ada sure, of course, all right. Okay. Now, we move to the second point, or we will discuss about the second point in this meeting. Nah, jadi kita sudah masuk sekarang ke poin kedua dari pembelajaran kali ini, yaitu tentang sentence writing, don't and no. Bagaimana menulis kalimat prohibition, larangan menggunakan kata don't dan juga no. The first, okay. Now the first one is writing prohibition sentence using word don't. Kita yang pertama adalah menggunakan kata don't. Ya, anak-anak. Oke. Nah, di sini contoh yang pertama adalah don't feed the animals. Don't feed the animals. Anak-anak sudah tahu tadi artinya apa. Dilarang memberi makan binatang. Oke, so the first one here don't. Ya, ada kata don't dulu. Kemudian ada kata feed, yaitu kata kerja bentuk pertama, verb one, and then the animals adalah objeknya. Ya, jadi susunan kalimatnya adalah don't, verb one,
and object. Kemudian contoh berikutnya. Don't bring food and drinks to this place. Pertama ada kata don't, and then verb 1, bring. Ada objeknya, food and drink, and complement, keterangan, ya di sini keterangan tempat, to this place. Artinya di sini dilarang membawa makanan dan minuman ke tempat ini. Kalau anak-anak lihat sejauh ini, Miss memberikan tanda yang beda untuk setiap kata. Jadi tanda merah itu adalah tanda larangannya, kata don't. Kemudian warna orange itu adalah kata kerja bentuk pertama. Terus di sini ya warna purple, light purple itu adalah objek. This one, the dark one, yang gelap ini adalah complement. Oke, contoh lainnya. Don't cross, dilarang menyeberang. Jadi ada kata don't, kemudian ada kata cross, verb 1-nya. Oke. Next. Oke, next. Don't enter the place. Don't enter the place artinya dilarang masuk ke tempat ini. Oke, ada kata don't di sini, kemudian verb 1, kemudian complement. Oke, next. Don't use drug. Don't use drug. Ada kata don't, use sebagai verb 1, drug sebagai objeknya. So, the sentence pattern for prohibition sentence using don't. Nah, pola kalimat untuk kalimat larangan menggunakan kata don't adalah seperti berikut. Don't ya diikuti kata kerja verb pertama, ya kata kerja bentuk pertama atau verb 1, kemudian bisa juga ditambahkan complement atau objek. Jadi complement dan objek atau keterangan dan objek ini tidak harus ada dalam kalimat prohibition, ya boleh ada boleh tidak. Okay, so this one is the pattern. Ini adalah polanya ya. Don't diikuti dengan verb 1, kata kerja bentuk pertama, kemudian bisa diikuti dengan complement, pelengkap, ataupun objek. Jangan lupa, di bagian akhir harus ada tanda titik, ya, untuk mengakhiri kalimat anak-anak. Oke, next, let's practice. Nah, ini adalah bagian kita berlatih. Kita berlatih menyusun kalimat menggunakan kata don't. Tidak boleh berenang di danau ini. Itu kalimat larangannya. Tidak boleh berenang di danau ini. Dalam bahasa Inggris, this one. Don't swim in this lake. Dilarang berenang di danau ini. Don't swim in this lake. Berenang. Bahasa Inggrisnya adalah swim. Next, number 2. Dilarang mengambil gambar di pom bensin. Ya, mengambil gambar itu maksudnya memotret atau memfoto. Nah, the English is, nah kalimat bahasa Inggrisnya adalah ini. Don't take picture at gas station. Jadi pola kalimatnya adalah don't take picture at gas station. Dilarang, don't mengambil, take gambar, pictures di pom bensin at gas station. Jangan curang. Bahasa Inggrisnya don't cheat. Jangan, don't, curang, cheat. Jadi jangan ataupun tidak boleh itu jangan, dilarang, tidak boleh. Dalam bahasa Inggris bisa anak-anak gunakan kata don't untuk prohibition ya. Okay, next. Now we will discuss about sentence using word no. Kita akan membahas kalimat prohibition menggunakan kata no. No feeding the animals. Dilarang memberi makan binatang. Jadi no di sini adalah auxiliary verb-nya. Kemudian karena dia menggunakan kata no, maka kata kerjanya ditambahkan akhiran ing, ya. Jadi verb ing kalau istilahnya. Nah, di sini ya, verb 1-nya ditambahkan akhiran ing. Ya, jadi memberi makan apa bahasa Inggrisnya? Feed. Tambah akhiran ing, feeding, no feeding. Kemudian ada juga objek, the animals. Apa yang dilarang diberi makan? Oh, binatang. Next, no turning right. Okay, no turning right. No. This one, the first one. No. Kemudian turning, ya, belok. Bahasa Inggrisnya turn. Tambahkan akhiran ing karena menggunakan no. Jadinya turning. Dan ada complementnya right.
ke kanan. Belok kemana nih? Ke kanan, ke kiri. And last, no crossing. Dilarang menyeberang. No. And then cross, tambahkan akhiran ini. Cross itu artinya menyeberang. Tambah akhiran ing. No crossing. The sentence pattern. Nah, pola kalimatnya adalah yang ini. No diikuti kata kerja, verb1 ditambahkan akhiran ing, kemudian diikuti komplement atau objek. Ya. This one. Dilarang merokok. Merokok bahasa Inggrisnya smoke. Kalau dilarang merokok menggunakan kata no, maka anak-anak akan menulisnya no smoking. Ya, seperti itu. Nah, sini. Jadi kalau misalnya dilarang merokok, bahasa Inggrisnya adalah no smoking. Ya, karena kata smoke ditambahkan akhiran ing. Seperti itu. Next. Nah, beberapa daftar misalnya perubahan kata. Kata kerja bentuk pertama ditambahkan akhiran ing, apakah langsung tinggal tambah ing aja, cross jadi crossing, feed jadi feeding. Jadi tidak semua. Yang pertama, jika kata kerjanya, nah seperti ini. Contoh. Hit, run, swim. Jika diakhiri dengan huruf mati, satu, kemudian di depan huruf mati terakhir itu ada satu huruf hidup, jadi contohnya hit. Maka, tambahkan dulu huruf mati terakhir, didobelkan, hit jadi hitting, T-nya 2. Run jadi running. Swim jadi swimming. Kalau dilarang memukul, hit itu artinya memukul, dilarang memukul menggunakan kata no hitting. Dilarang berlari, no running. Dilarang berenang, no swimming. Jadi M-nya di sini ada 2, N-nya ada 2, T-nya ada 2. Biasanya yang didobelkan seperti ini adalah kata dengan huruf terakhir T, N, M, P, B, D, ya. Dan di depan huruf terakhir itu hanya ada satu huruf hidup. Seperti itu. Contohnya shop, belanja. Dilarang belanja atau shopping, seperti itu. Nah, N-nya mana? Ya. No shopping. Next. Nah, yang berikutnya adalah kata-kata yang langsung saja anak-anak tambahkan akhiran ing, ya, tanpa harus ada yang ditambahkan hurufnya. Contohnya di sini, cross, menyeberang menjadi crossing, langsung ditambahkan, ya. Kick, menendang, kicking. Litter, buang sampah sembarangan, littering. Play, bermain, playing. Sleep, sleeping. Kalau mau bilang dilarang menyeberang, no crossing. Dilarang menendang, no kicking. Dilarang buang sampah sembarangan, no littering. Dilarang bermain, no playing. Dilarang tidur, no sleeping. Ini juga sama. Dilarang memukul, no hitting. Dilarang berlari, no running. Dilarang berenang, no swimming. Ya. Next. This one, nah yang berikut ini adalah kata kerja yang dimana huruf terakhirnya dihilangkan. Jadi huruf E yang terakhir ini dihilangkan anak-anak. Ya, contohnya di sini. Smoke jadi smoke menjadi smoking, E-nya hilang, ya. Kemudian drive menjadi driving, E-nya juga hilang. Ride menjadi riding, ya. Jadi kalau Nana lihat ini dihilangkan, E-nya hilang, baru tambah akhiran ing. Kalau misalnya dilarang merokok, no smoking. Dilarang mengemudi, no driving. Dilarang berkendara, no riding. Next, contohnya. Tidak boleh berenang di danau ini, sama. Tapi sekarang kita menggunakan kata no. Kalau tadi don't swim, sekarang menjadi no swimming in this lake. Ya. Tidak boleh, no. Berenangnya swim. Ya.
di danau ini, in this lake, dan ada tanda titik terakhir. Berikutnya, dilarang mengambil gambar di pom bensin. Tadi don't take picture, sekarang menjadi no taking pictures at gas station. Nah, kalau Nana lihat di sini, yang pertama dulu, swim, berenang. Kata dasarnya swim kan? Ketika menggunakan kata no menjadi no swimming, M-nya jadi 2, ya. Karena huruf M terakhir diawali oleh satu huruf hidup. Nah, di sini mengambil kata dasarnya adalah take, ya, pakai e belakangnya. E-nya hilang. Karena menggunakan no menjadi no taking. Berikut, jangan curang. No cheating. Nah, di sini langsung aja ditambahkan. Kata dasar curang adalah cheat. Langsung tambahkan akhiran ing tanpa ada yang harus ditambah ataupun dihilangkan hurufnya, ya. Oke, next, the last one is kalimat prohibition menggunakan kata no dan juga kata benda. Oke, jadi polanya adalah di sini no. Oke, this one no. Ya, kata no. Kemudian diikuti dengan entry. Entry ini adalah noun atau kata benda. Dilarang masuk artinya. Kemudian yang kedua contohnya no drugs. Dilarang narkoba, dilarang menggunakan narkoba. No. Kemudian ada kata drugs, noun, ya. Kalau dipanjangkan biasanya no using drug. Oke. Nah, biasanya prohibition seperti ini dibuat lebih singkat dan gampang dimengerti. Oh, no entry, dilarang masuk. No drugs, dilarang menggunakan narkoba. And next, nah polanya adalah ini. No plus noun and full stop. Jadi ada kata no, ada noun, kata benda, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya contohnya seperti apa? Oke, this one. Don't bring food. Contohnya dalam tadi kalimat larangannya adalah don't bring food, dilarang bawa makanan. Bisa kita ubah menjadi lebih singkat menjadi no food. Nah, jadi dari don't bring food menjadi no food. No food artinya dilarang bawa makanan. Berikutnya no taking pictures, dilarang mengambil gambar menjadi no pictures. Dilarang motret. Don't use weapons, dilarang membawa senjata menjadi no weapons. Don't use weapons, dilarang menggunakan senjata, kemudian menjadi no weapons. Dilarang membawa senjata seperti itu. Oke, jadi dia lebih singkat di sini karena kata kerjanya dihilangkan. Oke, kata kerja di sini dihilangkan, ya. Kemudian don't-nya berubah menjadi no. Di sini juga sama, ya. Oke. Seperti itu. Oke, so now it's reflection time. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian refleksi. Di refleksi pembelajaran ini, so I will share a link, a Google Form link of reflection for this material, prohibition, science, and sentence writing. So you, my student, will fill the form. Nah, jadi anak-anak nanti Miss akan share link reflection Google Form melalui WhatsApp group kita. Setiap kelas, ya, mapel bahasa Inggris di setiap kelas. Silakan anak-anak isi nanti link Google Formnya terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana pendapat anak-anak tentang pembelajaran kali ini, apa yang harus diperbaiki, apa poin penting yang anak-anak dapat pelajari, seperti itu. Oke. Next. Nah, now I will explain a little bit about the exercise that you will do. Jadi yang pertama ini adalah latihan yang harus anak-anak lakukan, ya. So you will do the exercise 2. Jadi anak akan mengerjakan exercise 2. The direction is complete the following prohibition sentence with suitable form of verb from the box. Number 1 and 6 have been done for you as example. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 6 nanti itu sudah diberikan contohnya. Contoh di sini dulu nomor 1. Di sini adalah kata kerjanya, ya. Anak-anak pilih satu. Go atau going, feed atau feeding, watch atau watching, fight atau fighting, bring atau bringing, play atau playing, litter atau littering, ride atau riding, make atau making, sleep atau sleeping. Seperti itu, ya. Contoh pertama di sini ada gambar
what's called garbage bin atau dustbin. Jadi ada gambar tong sampah. Kemudian ada kalimatnya no blank and throw rubbish in its place. Jadi di sini harusnya kosong ya. Di bagian littering ini kosong tadinya. Oke. Nah, jadi kata no ini dilengkapi dengan kata ini ternyata littering. Jadi no littering, dilarang buang sampah sembarangan. Throw rubbish in its place, buang sampah pada tempatnya. Nah, berikutnya sama juga anak-anak lakukan. Nah, gambar ini kira-kira ngapain ini orangnya ya gitu. Tangannya ada di wajah. Don't blank, bla bla bla. Nah, kira-kira di kosong ini harus anak-anak isi kata yang mana? Kalau don't, apakah dengan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk ing? Anak-anak tulis kalimatnya lengkap ya, gambarnya tidak perlu. Jadi langsung tulis saja. Nomor 1, no littering. Nomor 2 apa? Don't apa? Silakan di sini. Kemudian yang ketiga, di sini ada gambar man under the umbrella in a rainy day. Jadi ada seorang laki-laki di bawah payung ya, karena hujan gitu. It's raining hard. Don't apa kira-kira? Don't lagi. Kira-kira verb 1 atau verb 1? Verb ing. Pilih kata kerja mana yang cocok di sini. Di kotak ini ya pilihannya. Kemudian di sini, orang berbaring. Terus ada tanda larangan. No apa ya? Yang kelima, bike, sepeda. Dilarang. Artinya apa? Ya, no apa? Oke, next. Nah, nomor 6 di sini sudah tadi. Don't. Nah, orang ini ngapain ya kegiatannya? Ternyata don't watch TV too long. Jangan menonton TV terlalu lama. You have exam tomorrow. Kamu ada ujian besok. Ya, kemudian berikutnya di sini, hapus dulu. Nomor 7 di sini kira-kira apa nih? Orangnya main sepak bola. No apa nih? No football in this area. No apa? Harus melengkapi kalimat yang kosong ini. Kemudian di sini juga apa yang harus dilengkapi? Don't apa? Di library dia. Ya, di perpustakaan. Kemudian nomor 9, zoo. No apa? No animals. Kemudian yang ke-10, don't any food and drink in the classroom. Nah, dilarang apa? Oke. Pilihan kalimatnya ada di kotak ini anak-anak ya. Jadi silakan anak-anak lengkapi kalimatnya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tulis kalimatnya. Untuk nomor 1 dan 6 sudah dijawab. Sudah Miss berikan jawabannya. Jadi anak-anak tinggal menyalin saja. Berikutnya ada tugas. Oke, wait. Untuk latihan ini anak-anak setor paling lambat hari Sabtu. Ya, hari Sabtu 3 hari lagi. Oke. Sedangkan, tugas ini practice time ini anak-anak setor Selasa minggu depan. Paling lambat. Oke. The direction is this one. Write the meaning of the following prohibition and the place where we can find them. At school, road, zoo, hospital, or etc. Number 1 has been done for you as example. Nah, jadi anak-anak tulis arti dari larangan yang akan Miss berikan tandanya itu adalah apa. Kemudian tempatnya ditemukannya di mana. Oke, after writing, setelah menulis jawabannya, anak-anak membuat rekaman, ya, bisa rekaman suara, bisa rekaman video, ketika anak-anak membacakan atau mempresentasikan jawaban anak-anak. Nah, kirim tugas anak-anak ini, jadi ada 2, tulisan prohibition dan juga rekaman prohibition ketika anak-anak menyampaikan jawabannya ke WhatsApp Miss langsung, ya. Nah, contohnya di sini, jadi anak-anak akan buat dulu perkenalan diri. Good morning, my name is, I'm from 8 class, number berapa, nomor absen anak, kemudian now I will present the meaning of prohibition sign from number 1 to 6. Nah, jadi di awal itu anak-anak perkenalan diri. Ya, good morning, good evening, good afternoon, tergantung kondisi anak-anak kapan presentasinya ya. Kalau misalnya selamat malam, gunakan good evening atau selamat petang gitu. Kemudian di sini sebutkan nama anak-anak, siapa, dari kelas 8 apa, nomor absen berapa. Nah, nomor 1 di sini kalau anak-anak lihat, pasti ingat, tadi kan sudah kita bahas. Ini dilarang menyeberang. Dalam bahasa Inggris kita sebutnya don't cross atau no crossing. Di mana kita bisa temukan? Okay. So the prohibition sign number 1 means don't cross, no crossing. We can find the prohibition at the road or street. Okay, jadi seperti itu. Nah, lanjut. Anak-anak sekarang melanjutkan.
untuk nomor 2, kira-kira ini artinya tanda larangan apa ya? Oke. Nih. Jadi tandanya ada ini air ya, kemudian ini orangnya sedang berkegiatan melakukan suatu aktivitas di air. Kira-kira aktivitas apa ini ya? Gitu. Tapi dilarang ini aktivitasnya. Oke. So the prohibition sign means gunakan kata don't. Don't apa? No apa? Kemudian di mana bisa ditemukan? Ya. Nah, jadi seperti ini, don't dulu, kemudian kata no. Don't cross, no crossing. Kalau ini kira-kira don't apa yang kedua? Nah, yang ketiga juga sama nih. Orangnya kayak menjatuhkan sesuatu, dilarang ini, kegiatannya tidak boleh. Kira-kira dilarang apa ya? Jadi anak bisa orak-korek dulu ya, membuat orak-korek jawaban dulu, dipastikan, kemudian jika sudah dalam bahasa Indonesia dulu buat, ubah ke bahasa Inggris, baru salin ke buku tugas supaya tidak banyak coretan ya. Nomor 4, nah nih gambar rokok ya, cigarettes, kemudian dilarang. Sebutkan juga di mana tempat anak-anak bisa menemukan tanda larangan ini ya. Kemudian yang kelima ini adalah tanda kamera dicoret. Artinya kira-kira nggak boleh apa ya? Jadi anak tulis dilarang ini, tidak boleh ini. Buat dalam bahasa Inggris don't apa, kemudian no apa. Dan di mana biasanya anak-anak bisa menemukan tanda larangan seperti ini? The last one. Nah, gambar HP dicoret. Kira-kira nggak boleh apa ya? Nah, kemudian di mana anak-anak bisa biasanya menemukan tanda larangan seperti ini. Okay, so that's all about our materials today, and thank you so much for your kind attention. If you have any question or there's something that is unclear enough for you to understand, please feel free to ask me. Don't be hesitate. Jadi anak-anak, ketika anak-anak ada yang belum dipahami secara jelas, silahkan bertanya kepada Miss ya. Jangan takut ataupun ragu-ragu. Silahkan ditanyakan dan Miss akan meresponnya. Okay, thank you so much for your kind attention. See you on the next meeting. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Stay healthy and still do the health protocols. See ya.